Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Cahyani dengan NIM 4012100031, kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mulai pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Langsung saja, yang pertama ada konsep dasar ekonomi Islam. Istilah ekonomi yaitu eko, artinya mengatur, dan nomos, artinya rumah tangga. Maka ekonomi adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan memperbanyak jumlah, menjaga penggandaan, tata cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Definisi ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumbernya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah. Asas ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan itu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Yang kedua ada distribusi. Itu menjamin kebutuhan per individu warga negara. Yang ketiga ada disposisi. Disposisi itu seperti membangun hak milik, nafkah, dan infak. Ada juga karakteristik ekonomi Islam. Itu adalah falah. Falah itu artinya bahagia dunia sampai akhirat. Yang kedua, hayah thayyibah, artinya baik dan terhormat. Yang ketiga, maslahah al-ibad, artinya kesejahteraan hakikat. Ada juga prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah kerja, efisiensi, kecukupan, profesionalisme, persaingan, dan lain-lain. Nilai ekonomi Islam adalah konsisten, jujur, adil, santun, transparan, dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah ekonomi Islam. Yang pertama ada perekonomian Arab pra-Islam. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dikarenakan Jazirah Arab ketika itu merupakan daerah yang terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara Syam dan Samudra Hindia. Yang kedua ada perekonomian pada masa Rasulullah, mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dan menganjurkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. Yang ketiga ada sumber pendapatan masa Rasulullah. Itu sumbernya ada 3. Yang pertama khoroj, itu dari cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Yang kedua ada zakat. Zakat itu dari harta yang dikeluarkan oleh seorang untuk disumbangkan pada golongan yang berhak menerimanya. Yang ketiga ada jizyah, itu dari pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Ada juga tradisi ekonomi pada masa Rasulullah. Yang pertama ada perdagangan, pertanian, peperangan dan invasi, dan yang terakhir ada industri. Selanjutnya ada perekonomian fase Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berusaha meningkatkan kesejahteraan umatnya dengan mengumpulkan zakat yang hasilnya dijadikan sebagai hasil dari pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mal yang nantinya dapat membantu kaum muslimin. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi. Cikal bakal lembaga Baitul Mal semakin dikembangkan fungsinya oleh Umar bin Khattab, sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Baitul Mal yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar dari Khalifah Umar bin Khattab untuk di dunia Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut. Namun ia tidak pernah mengambil upah dari kantornya, tetapi ia malah meringankan beban pemerintahnya dengan cara menyimpan uangnya di bendahara negara. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung mengambil tindakan seperti memberhentikan para pejabat negara yang korup, membuka kembali lahan perkebunan, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan, dan memberikan sumbangan 500 dirham per tahunnya. Selanjutnya ada perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Pengertian perilaku konsumen dalam perspektif Islam itu adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros dan tidak pula kikir, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Teori perilaku konsumen. Teori indiferensi teori menggambarkan
bagaimana kombinasi barang-barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan pendapatan dan harga yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada faktor kebudayaan. Itu dilihat dari budaya, sub, kelas, dan sosial. Ada juga perilaku produsen dalam ekonomi Islam. Definisi produksi adalah orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga menghasilkan barang konsumsi untuk mencapai kebutuhan bersama. Ada juga arti dari maslahah itu manfaat atau keuntungan, mursalah itu terlepas atau bebas, mudorot itu kerugian atau hal yang perlu dicegah, falah itu mulia dunia dan akhirat, khilafah itu kepemimpinan, implementasi itu perwujudan. Juga faktor-faktor Islam. Yang pertama itu menurut Yusuf Qaradawi, itu di dalamnya ada alam dan kerja manusia. Yang kedua ada Al-Maududi dan Abu Sud, itu ada amal atau kerja, tanah dan modal. Yang ketiga ada MA Ma'nun, itu ada tanah, tenaga kerja, organisasi. Yang terakhir itu produksi menurut para ekonomi Islam, itu dari Dr. Manzur Kahe, M. Najatullah Sidhi, M. Abdul Manan. Selanjutnya ada juga norma produsen muslim. Yang pertama itu menghindari sifat tamak dan rakus. Yang kedua tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim. Yang ketiga harus memperhatikan manfaat, norma dan etika. Yang keempat harus memproduksi yang halal. Ada juga etika produsen muslim. Yang pertama memperhatikan halal dan haram, tidak mementingkan keuntungan semata, diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak. Ada juga nilai-nilai Islam dalam produsen. Yang pertama ada berwawasan jangka panjang. Yang kedua menepati janji dan kontrak. Yang ketiga memenuhi takaran ketetapan, kelugasan dan kebenaran. Yang keempat berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang terakhir ada mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran perspektif Islam. Permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Ada juga hukum permintaan. Itu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Yang kedua harga barang lain. Yang ketiga pendapatan masyarakat. Yang keempat perkiraan harga dan masa depan. Yang kelima selera masyarakat. Yang keenam jumlah penduduk. Yang ketujuh banyaknya intensitas kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Selanjutnya ada konsep permintaan ekonomi menurut Islam. Yang pertama, Islam harus mengonsumsi barang yang halal dan thayyibah. Yang kedua, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan hartanya. Yang ketiga, tidak mengonsumsi barang yang lebih banyak mudorotnya daripada maslahahnya. Ada juga konsep penawaran ekonomi menurut Islam. Yang pertama, barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Yang kedua, berdasarkan landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada nilai Islam. Yang ketiga, norma Islam selalu mengikuti terhadap penawaran barang halal. Yang terakhir ada, dalam produksi barang tidak boleh mengeksploitasi atau merusak alam. Di sini juga ada perbedaan teori permintaan konvensional dan teori penawaran konvensional dengan penawaran Islam. Yang pertama itu teori permintaan konvensional, itu sumber hukum, sudut pandang barangnya, motif dan permintaannya, dan yang terakhir tujuan permintaannya. Ada juga teori penawaran konvensional, itu sama, cuma bedanya di situ di motif dan penawaran sama tujuan dan penawaran.
Yang terakhir ada hukum permintaan dan penawaran. Harga tinggi permintaan cenderung rendah dan penawaran cenderung tinggi. Harga rendah, permintaan cenderung tinggi dan penawaran cenderung turun. Permintaan tinggi, harga cenderung tinggi, penawaran rendah, harga cenderung tinggi. Permintaan rendah, harga cenderung turun, permintaan tinggi, harga cenderung turun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.